Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Study with Hanifa. Halo adik-adik, hari ini kita akan belajar mata pelajaran bahasa Indonesia tentang kata sifat. Ayo kita berkenalan lebih dekat dengan kata sifat. Adik-adik, apakah adik-adik sudah tahu apa itu kata sifat? Bayangkan adik-adik punya kucing. Bagaimana sih kucing adik-adik? Apakah dia lucu, gemuk, bersih, atau lincah? Nah, kata-kata seperti lucu, gemuk, bersih, dan lincah itulah yang kita sebut dengan kata sifat. Jadi, kata sifat adalah kata yang berguna untuk menjelaskan atau memberitahu kita bagaimana keadaan suatu benda, hewan, atau orang. Kata sifat membuat kalimat lebih jelas dan lebih seru. Bagaimana cara kita tahu kalau itu kata sifat? Gampang kok. Yang pertama, kata sifat itu menjelaskan benda, orang, atau hewan. Kata sifat selalu menjelaskan suatu benda, misalnya buku, baju, rumah, atau orang, misalnya temanmu, atau juga hewan, misalnya kucing, ayam, ikan. Nah, contohnya, buku itu tebal. Nah, tebal ini menjelaskan sebuah benda yaitu buku. Lalu, anak itu rajin. Rajin adalah kata sifat untuk menjelaskan orang yaitu anak. Yang kedua adalah bisa dibandingkan. Kata sifat bisa kita bandingkan, misalnya lebih dari. Contohnya, baju ini lebih indah dari baju itu. Yang kita membandingkan benda satu dengan benda lainnya. Yang kedua, ada paling. Kita bandingkan dengan paling. Es krim ini paling enak di antara es krim lainnya. Lalu yang ketiga ada sangat. Gambar itu sangat bagus. Adik-adik, ayo kita lihat beberapa contoh kata sifat yang sering kita dengar. Yang pertama, yaitu kata sifat yang menjelaskan ukuran, seperti besar, kecil, tinggi, pendek, tebal, dan tipis. Yang kedua, kata sifat yang menjelaskan warna. Contohnya warna merah, biru, hijau, kuning, putih, dan hitam. Yang ketiga, ada kata sifat untuk menjelaskan rasa. Contohnya rasa manis, asin, pahit, asam, dan pedas. Yang keempat, ada kata sifat yang menjelaskan tentang sifat, yaitu rajin, malas, jujur, pintar, baik, dan nakal. Ada juga kata sifat untuk menjelaskan tentang keadaan, yaitu bersih, kotor, kering, basah, panas, dan dingin. Ada juga kata sifat yang digunakan untuk menjelaskan suatu bentuk, yaitu ada bentuk bulat, kotak, panjang, dan pendek. Itu beberapa kata sifat. Contoh kalimatnya, Nana mempunyai boneka lucu. Kata sifat lucu itu menjelaskan sebuah boneka yang lucu. Contoh kalimat yang berikutnya, bunga matahari itu warnanya kuning. Kata sifat kuning menjelaskan bahwa bunga itu berwarna kuning. Contoh kalimat berikutnya adalah kue coklat itu rasanya manis. Kata sifat manis di sini menjelaskan bahwa benda tersebut memiliki rasa yang manis. Ada lagi nih contoh kalimat berikutnya. Gunung itu sangat tinggi.
Kata tinggi di sini adalah kata sifat yang menjelaskan tentang ukuran. Berikutnya, kakakku adalah anak yang kreatif. Kreatif ini menjelaskan bahwa sifat kakak adalah kreatif, yaitu memiliki ide yang banyak. Mengapa kata sifat penting? Nah, kata sifat ini dapat memberi gambaran jelas. Bayangkan, kalau kita cuma bilang, "Aku punya kucing." Biasa saja kan? Tapi kalau kita bilang, "Aku punya kucing gemuk dan lucu." Dan juga bulunya putih bersih. Wah, jadi lebih jelas dan kita bisa membayangkan kucingnya kan? Yang kedua, akan membuat ceritanya lebih menarik. Saat kita membaca buku cerita, kata sifat membuat kita bisa membayangkan karakternya, suasananya, dan kejadiannya juga lebih seru loh. Terima kasih adik-adik sudah belajar kata sifat pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.